sekitaran 1,7 sampai 2 juta lah. 2 juta untuk ganti oli matic Aja kurang lebih, tapi bukan berarti gue datang ke showroom gue mempromosikan showroom gue. Wow, showroom gue bagus-bagus. Nggak gitu juga. masa pakai BMW takut bensin? Aloha, selamat datang di DWA Project. Waduh, udah lama kita nggak syuting nih. Dan kali ini kita kembali ke kandangnya BMW ini. Di mana nih, Bang? Kenapa? Ini di mana? Wah, Kandang sih, bis. bukan kandang ini. Kandang sapi di sini. Iya. Gue lagi bersama Bang Marta nih, yang punya showroom gue ya. Showroom gue dong. Showroom gue. Dari lo berdua sampai sendiri nih tetap showroom gue. Oh, dari apa? Lo berdua. Terus? Sekarang sendiri. Oh. Emang kemana? Makanya repot sendiri kadang, bis. Oh gitu ya. Ini udah live loh nih. Biar ini emang kenapa? Oh udah. Kan berdua. Kalau kemari bang ngomong ngopiin berdua. Namanya juga DWA kan? Sekarang apa? Dewekan. Gue diserang 3 orang di sini. Nah, sekarang kita lagi mau ngebahas soal BMW pastinya, dan ada isu hot nih, Bang. Isu hot. Panas. Iya, panas. Gara-gara lampu terang nih jadi panas kita. Biasa. Ya, jadi apa isu hot sekarang itu yaitu mobil BMW nggak boleh lagi pakai Pertalite. Kata siapa? Buset, kata siapa? Kata yang itu tuh. Nggak boleh pakai Pertalite. Apa memang harus pakai Pertamax sih khususnya BMW? Nah, itu mau gue tanyain. Jelasin dong kalau nanya. Gue nanya, bukan jelasin. Kita bagian nanya. Itu pertanyaan. Pertanyaan gue nggak dijawab. Kenapa lo sendiri? Yang mana? Udah dijawab. Belum. Dewekan. Jadi kita mau ngebahas soal Pertamax atau Pertalite untuk mobil BMW. Sebelumnya gue pengen tanya kabar dulu, Bang. Bang Marta, apa kabar? Alhamdulillah baik berkat doa semua deh. Nih Iski teman gue nih. Iski apa kabar Ki? Alhamdulillah baik gua. Dulu pernah ada di video DWA mobilnya E34. Kalau ini belum pernah muncul nih. Emang ya? Belum pernah loh. Anak bawang saya. Anak bawang. Ini Bang Hafiz, kalau dibilangnya Aji Poles. Aji Poles, bukan Aji Mumpung. Kok Aji Poles sih Nan? Katakan, gua Aji Poles sama dia calon magang. Lu apa Ki ngasih julukan Ki? Nah sekarang Bang, gimana jualan mobil BMW masih jalan gak nih? Bisa nggak ngomong yang nggak pakai nempok? Emangnya gue nyamuk? Itu sapaan akrab. Oh iya benar. Kau cipika-cipiki biasanya. Oh enggak. Lo nanyanya apa? Mobil jualan BMW masih jalan gak? Alhamdulillah Masih masih peminatnya banyak. Ya baik yang dari pemula atau memang udah pakai BMW juga gonta-ganti, alhamdulillah jalan. Nah sekarang mobil yang banyak dijual apa nih Bang? BMW. Iya mobilnya tipe apa? BMW kan banyak. Kalau buat sekarang tetap sih primadona di E46 bis ya. 46. Tapi sekarang prediksi gue sama Apis gue tukang prediksi gue Ali Nujum juga. Kadang orang berobat semi dukun gue. Lu pesulap apa nih? Pesulap pink. Ungu lah. Ungu ya. Jadi ya udah sekarang nggak 46 juga. Sekarang udah mulai ke 90, 60 karena image yang mekatronik kayaknya sih udah mulai paham apa tuh mekatronik. Wih, sekarang apa itu mekatronik ya? Bener sih, banyak yang nanya ke gua juga, orang takut gitu loh. Masih takut, masih ada aja gitu orang takut. Mekatronik menurut lu nih, menurut dari kacamata pedagang ya, pedagang BMW, penjual BMW, bukan dari kacamata mekanik dong. Lu kan bukan mekanik. Kan lo pakai kacamata, lu nggak ada kacamata sih. Udah dibilang gak ada gunanya ini. Ya kalau gue sih bicara emang gue bukan mekanik. Apis, gue, Iski, satu gue emang pedagang, kedua penggemar juga. Kalau yang namanya mekatronik apa yang ditakutin gitu loh. Ya gue tetap takut sama Tuhan, sama orang tua gue udah. Sama mekatronik nggak takut. Alhamdulillah nggak takut nih Pis. Alhamdulillah nggak punya. Nanya. Bener emang nggak perlu takut karena tinggal bawa ke bengkel aja. Karena kan mungkin di luar sana kan
mekatronik mahal lah mungkin ya. Iya, di sini sekarang punya bengkel loh. Ada bengkel ya? Ada alhamdulillah. Boleh ngebajak mekaniknya juga. Bengkelnya namanya apa? Showroom gue. Itu kan showroom. Iya. Bengkel gue sih cuman udahlah ada yang pakai kayaknya. Oh gitu. Jadi tetap showroom gue. Showroom gue punya bengkel gitu. Bengkel. Terus kalau misalnya beli mobil di sini bisa servis di situ. Bisa servis, terus garis bawahi bukan garansi. Gak ada garansi ya? Gara-gara waktu itu di DWA juga kesannya gue pakai garansi, bis. Enggak. Sekarang 3 bulan ban kempes kemari. Nah, kalau BMW kan garansi 5 tahun. Kalau baru pak. Iya. Nah jadi gitu. Berarti nggak perlu ditakutin lagi sebenarnya mekatronik ya, karena mekaniknya udah pada canggih-canggih nih. Nggak perlu ditakutin juga. Yang penting satu perawatan. Kadang-kadang disalah oli itu dia. Kalau gue pribadi gue pakai S90 atau 60 yang memang udah menggunakan mekatronik gitu kan. Yang penting oli jangan telat. Sama jangan salah oli udah dong. Karena stigma apa persepsi apa nggak tahu lah gue. Oli matic long life ya apa sih sebutnya? Long life. Long life gitu bang. Gitu ya Pak. Long life. Long life. Gue nggak bisa ngomong live. Itu bisa. Keseriput kumis. Sebenarnya enggak juga karena kan ada masa tuh kalau menurut gue ya. Kadar turun lama-lama jadi cair kan. Iya benar. Harusnya kan diganti. Jadi ada serpihan bahasanya gitu lah, namanya bahan di dalam itu kan dia kegesek nih. Pasti kan ada serpihan dari baja-baja itu, mungkin materialnya lah maksudnya gitu lah ya. Ya itu yang bikin berkurangnya dari si kualitas olinya juga gitu. Makanya harus di refresh olinya, gantilah gitu. Ganti oli ya. Menurut Bang Marta nih, untuk ganti oli S90 itu rata-rata modalnya berapa ya? Menurut Bang Marta? Oli apa? Oli matic. Mesin modal apa ini? Ya modal duit lah, masa modal dengkul. Kalau itu mau tergantung ya. Ada yang bengkel mau jual berapa bebas-bebas aja. Cuman kalau gue budgetin sekitaran 1,7 sampai 2 juta lah. 2 juta untuk ganti oli matic aja kurang lebih, tapi 90 itu tergantung bengkel juga sih gitu. Kalau di bengkel gue gimana? Bengkel showroom gue? Ya mirip-mirip lah, nggak enak gitu kan. Nggak enak gimana maksudnya? Mirip-mirip nggak enak ya Pak. Iya bukan sangkene kan gue ngejatuhin bengkel-bengkel lain, gue nggak mau. Karena setiap bengkel kan punya target masing-masing, punya price sendiri gitu loh. Ya jadi berarti S90 udah no worry sekarang ya. Udah boleh, orang nggak perlu takut lagi. Dulu kan masih takut tuh ya kan. Iya mungkin banyak yang belum tahu juga, tapi setelah kita pelajarin kita tahu cara ngerawat S90 seperti apa, mulai dari pemakaian, penggantian oli matic khususnya gitu kan, biar nggak kena si mekatronik. Kadang di sini mumpung di DWA, nih DWA kan terkenal channel yang membahas tentang BMW doang. Ya, jadi berbagi pengalaman gue di sini sama Apis, nanti Apis jelasin juga. Kalau S90 yang tahun-tahun tua kan 2005 sampai 2000 berapa sih yang ecunya masih di depan itu? 2008. Enggak dong. 2008. S90. 2008. Depan semua ya. M4. Nah, itu banyak kejadian ketika konsumen beli di sini. Kadang gue suka bilangin jangan pernah naruh di tempat jatuhnya air hujan di rumah, kan ada talang air tuh. Pancuran air. Nah, itu jangan tuh. Mobilnya jangan kehujanan deras gitu. Hujanan deras ke arah kaca, ke pancuran lah. Itu nanti mengakibatkan kerendamnya ecu. Karena tabung ecu itu dipakai plastik, itu ada kayak pelatih sih. Itu ada lubang buat pembuangan debit air yang penuh. Nah, kalau debit pembuangannya lebih besar dari pemasukan, otomatis kan tenggelam nih ecu. Satu kotoran. Nah, kalau gue saranin sih buat pencinta BMW 90 mendingan ambil mangkoknya kan ya, tabung itu dibobok aja lagi tuh. Silnya kalau nggak silnya buang biar debit airnya keluar itu lebih banyak. Biar penampungan airnya itu bagus gitu loh. Karena kalau semakin penuh air akan merendam. Udah gitu, udah hujan-hujanan di pancoran, di starter lagi berkali-kali. Hujan-hujanan di Mampang bang, nggak di Pancoran. Ya deket lah Pancoran Mampang. Ya. Kalau di pancoran nggak ngeri ketiban. Kan ada yang begini tuh. Patung itu patung. Sebenarnya juga sama kasusnya gitu juga, kayak 90 sama tuh. Kita ngalamin juga tuh. Terus.
Ya pokoknya 39, yang lebih banyak kasus sih 39, S90 ecunya tuh kerendam. Kayak 60, kalau yang 60. 60 sejauh ini sih belum pernah dia ya kejadian sih belum pernah. Gitu. Nah, berarti kan ada kemungkinan nih Bang ya. Kalau misalnya orang pengen E90 terus dia mau beli. Mobil yang dibeli ternyata ecunya servisan. Nah, kayak gitu-gitu tuh gimana? Nih sebagai pedagang lu kan pasti beli mobil kan. Beli E90 sering kan. Nah, itu gimana? Lu bisa ngelihat ecu servisan tuh gimana? Kalau selama dia punya electrical modul semua main, walaupun itu servisan, gue bilang sih no problem bisa. Selama indikator di on dulu semua terus mati, terus kagak ditutup pakai lakban, bisa nggak masalah. Berarti kan fungsi. Kebetulan kita punya scanner kan, alat. Kita colok, truk faultnya di mana, gitu. Ada yang nggak kedetek sama scanner? Maksudnya ketika misalnya di scan dia ternyata nggak masalah, 2-3 hari bermasalah gimana? Pasti bisa lah. Bisa ya? Nah dari Bang Apis gimana? Bisa sebenarnya sih semua di scan juga kalau misalnya dia servisan itu kan di servis berarti kan dia harus fungsinya harus normal. Kalau ada yang nggak normal pasti nggak bakalan nggak bisa, apa yang terganggu kerja betul kayak gitu. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan ya bahwa misalnya orang beli S90 dapat yang servisan bisa jadi kan gitu. Bisa. Kadang-kadang gue jujur gue pedagang mungkin Apis juga sama. Lu hilap doang sih. Nggak sampai mereka ke gue bongkar ecu. Ya, kalau belum dibeli nggak enak juga ya. Iya kadang-kadang nggak enak lah gue sampai detail begitu. Yang penting gue nyalain mobil ngecek di indikator nggak ada fault. Walaupun ada fault, gue punya alat kan, tinggal colok aja, cepret. Nanti gue lihat faultnya di mana. Ini satu pengalaman sih kalau menurut gua karena ini orang 2 orang ini 3 orang ini juga tukang gua nggak pernah jarang tukang beli BMW gitu kan. Jadi otomatis udah hatam lah banyak beli mobil BMW. Kadang pernah ketipu juga ya Bang ya? Bener sih, bukan ketipu. Tapi kurang ketelitian dari kitanya juga, Nang. Terus rasanya gimana? Pelajaran. Pelajaran. Iya, makanya itu kan mahal pelajaran. Makanya pernah kita bahas waktu di YouTube lo juga tuh, yang lo masalahin pedagang dan pembeli harus sama-sama jujur. Itu sering kejadian di mari, Nang. Kita udah berusaha jujur dan semaksimal mungkin, kadang-kadang jujur ya, konsumennya nggak jujur. Mobil nggak ada masalah, nggak ada trouble, dia bilang trouble. Padahal dipakai udah keluar kota, udah 3 hari J. 3 hari. Ada tuh yang kayak gitu ya? Ada banyak lah. Kan kita bisa tahu Nang. Gitu. Cuman pengalihan isu kalau gue bilang. Lah bener. Cara gimana mobil itu bisa balik ke gua. Sampai ngotot gitu ada? Ya tetap ngotot ya. Gue ngelawan dengan argumen lu jujur gak makainya gitu dong. Jadi serius kan jadi tegang kan? Emang bener. Itu kan lu bilang nanya. Udah gue dagang pengalaman. Kayak gitu loh. Ada aja gitu kan. Ya gak apa-apa ya. Gak apa-apa itu yang perlu di lo sharing Bang. Jadi bukan berarti gue datang ke showroom gue mempromosikan showroom gue. Wow showroom gue bagus-bagus. Gak gitu juga. Kita berbagi pengalaman. Karena Bang Marta dan Bang Hafiz dan Bang Iski ini udah setiap hari dah kerjanya beli-beli mobil gitu loh. Yang mana itu perlu buat orang yang mau beli mobil. Orang mau beli mobil kan rata-rata ya masih newbie kan. Pengen tahu. Ada yang newbie, ada memang udah biasa. Nah, kalau udah biasa ada punya teori sendiri atau biasanya. Iya benar. Kalau udah biasa, lo tau dah. Punya teori sendiri, punya statement sendiri gitu. Iya, udah punya gaya sendiri. Kadang-kadang dikasih tahu juga nggak bisa. Ada juga yang memang bukan so tahu bisa ya. Gimana bisa? Kayak S90. Saya pernah pakai S90 nih. Mesinnya begini, 42 segala macam bla bla bla. Pas ketika dikasih tahu nih kuncinya tes jalan balik nanya ban serep. Itu sering kejadian soal ban serep di S90. Soalnya ban serepnya nggak ada. Ya kenapa? Emang nggak ada. Nggak ada dari sononya nggak ada. Emang nggak ada, bener. Karena ban RFT. Ya karena dia nggak tahu. Tapi bilangnya pengalaman, pernah pakai. Itu supaya nggak kelihatan bodoh gitu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya action dulu lah. Gue belum ngomong sama Iski nih. Nih, Iski ini sukanya BMW seri 5. Bener nggak? Bener. Kenapa lo sukanya? Apa ya? Dibilang gede banget enggak. Dia tuh
nyamannya masih dapat. Sporty juga masih dapat. Pula di sini yang banyak seri 5 semua nih Bang ya. 60 semua nih. Gue jadi pengen Bang. Belilah. Taran. Nyaman. Nyobain posisi Bener. nyetir. Bener Iski nyaman seri 5 tuh. Emang benar. Jadi BMW yang benar-benar BMW kalau menurut gue ya seri 5 bener gak? Enggak. Bener-bener BMW gitu loh. Maksudnya nyaman tapi sporty. Kalau seri 7 kan terlalu mewah. Terlalu mewah, terlalu bapak-bapak ya kan. Nggak bisa dibuat manuver-manuver karena kepanjangan ya kan. Kalau seri 5 masih bisa ya kan. Seri 3 kekecilan. Terus udah gitu lebih nyaman seri 5. Maka seri 5 itu kalau menurut gue BMW banget. Bener gak sih? Kalau gue sih cuma bilang nyaman doang, nyaman terus dia punya fitur lebih mewah. Nah ini bahas BBM nih. BBM yang katanya nggak boleh pakai Pertalite lagi kalau misalnya cc-nya di atas 1500 cc. Yang notabene BMW itu rata-rata di atas 1500, paling kecil 1600 ya. Karena ada 1500 mungkin cuman sangat jarang. Utamanya itu 1800, 2000, 3000 segala macam. Nah, berarti otomatis kan nggak boleh pakai Pertalite ya. Nah, ini gimana nih buat para pemula nih yang rata-rata orang yang tadinya mungkin dia berpikiran, gue udah biasa Pertalite nih. Sekarang harus Pertamax rasanya berat juga nih. Berarti kalau punya BMW ribet dong. Gimana nih? Sebenarnya nggak ribet sih. Tapi Cuma nambah kocek doang dikit. Tapi kalau Bang Mata boleh saranin, BMW lebih baik memang pakai Pertamax. ya cuman Pertamaxnya mahal. Kata siapa sih mahal? Alak lu dia. Masa pakai BMW takut bensin? Itu sih bener sih. Bener emang iya. Karena apa ya, mobilnya juga gak irit ya. Kalau irit nggak irit tergantung kaki. Iya benar. Bukan tergantung macet. Kan kaki lu mau kemana? Kakinya di situ aja. Ya, mau kemana? Gak di mana-mana Bang. Irit. Gitu loh. Malah BMW kayak 46, 90 kalau dipakein Pertamax lebih irit, lebih enak, tarikan lebih enteng. Gitu kan. Benar. Jadi nggak ada rugi-ruginya juga sih Nang. Jadi pada dasarnya ya sebaiknya gak usah pakai Pertalite ya. Lebih bagus. Jadi gak usah takut nih. Ya kalau gue pribadi ya nggak usah takut mau bagaimana. Intinya balik lagi ke tadi yang dibilang kalau misalnya mau beli BMW nggak usah terlalu mikirin bensin, tapi mikirin servis aja. Kalau servis wajib ya rutin karena kita menjaga biar kondisi mobil kita itu prima terus. Apalagi BMW yang yang umum ya, pada dasarnya yang banyak tuh E46, E90, E36 yang udah mulai 20 tahunan ya. Udah otomatis pasti harus servis ya kan. Pasti. Nggak mungkin lah mobil beli E36 kagak servis sama sekali setahun, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Gua aja pakai mobil turun mesin. Baru beli tuh. Enggak lah lama. Tapi kan emang lu perjalanannya Jauh, dari rumah karena ke gua showroom jauh. Jauh. Macet kadang-kadang kan. Dari rumah ke showroom jauh banget. Rumah dia ya? Iya jauh. Haji Nisa habis kemana? Ya tapi emang bener sih, itu namanya mobil second itu perlu perawatan. Jadi jangan bilang beli mobil second itu, wah beli kemarin nggak ada siap pakai atau ada bahasa iklan, maaf ya bukannya gimana. Gua nggak nyebutin orang, tapi banyak orang bicara mobil siap pakai bukan siap ke bengkel. Waduh, mobil second M46 20 tahun siap pakai bukan siap ke bengkel, itu bahasa yang terlalu gimana menurut gue ya. Berlebihan ya. Berlebihan ya mungkin ya gitulah gitu. Intinya sih mobil second pasti butuh perawatan berkala ekstra. Jadi kalau misalnya pakai wah mobil kemarin banyak dandannya segini gini ya bukan masalah banyak dandannya sih gitu. Kita menjual sesuai kondisi, kita bilang seperti ini. Ya mobil 20 tahun atau 15 tahun perlu perawatan lanjutan, iyalah pastilah. Untuk kenyamanan juga seperti itu. Iyalah. Soalnya kan gue dari dulu juga gue bilang kalau pernah dibahas sama gue sama Apis waktu itu. Ya. Yang namanya mobil second gue pribadi Apis pernah ngalamin juga. Kita misalnya beli 80. Pernah juga dibahas sama Pak Danang Wikanto. Kita harus punya uang safety 5 sampai 10 juta. Kenapa? Buat pergantian part-part yang memang harus diganti. Setelah itu perawatan tahunan mungkin ya. Tapi kalau yang siap jalan, ya ada siap jalan juga. Tapi lebih alangkah bagusnya tuh lu siapin uang deh spare 5 sampai 10 juta.
Gak sopan ya. Gue delete juga deh. Enggak. Jadi ya bener. Ya paling enggak spare ada uangnya ya. Karena mobil tua itu sebenarnya dari ujung ke ujung minta ganti. Ya enggak Bang? Dari ujung ke ujung. Kalau memang perlu ya sebaiknya ganti. Nah, kan gitu. kalau pergantian dari ujung ke ujung itu balik lagi kita hitung budget sih. Kocek kita. Karena memang jujur ya kategori E30 sampai E46 khususnya ya sebelum 90 itu udah kalau gue pribadi udah termasuk hobi sih. Ji. Betul nggak? Ya kayak harga E36 mungkin ada 100 juta lebih. Betul nggak? E46 sendiri yang tahunnya lebih muda di bawah harga E36. Mungkin E36 itu dia punya speknya lebih kayak peleknya apa, bempernya ada kelebihan sendiri gitu. Makanya kalau suka pada nanya kemari, nggak beli juga nggak apa-apa di Marima, gue siapin kopi. Beli gue tambahin kopi, orang dia beli. Kalau nggak beli udah. Kalau ditambahin kopi doang mah nggak seru lah. Beliin McD. Baru McD itu nyebut merek dia sendiri tuh. Nggak apa-apa aman. Siapa tahu ntar dapat endorse. Iya benar. Ya karena kadang-kadang di sini nih Bang Marta pengen nanya-nanya, silakan sebisa mungkin gue jawab. Nggak bisa ya gue diem. Ya gue mah gitu, nggak mau ngarang-ngarang. Kalau dibilang Bang siap jalan nggak? Insya Allah siap pakai. Kenapa? Selama gue pengecekan sama Apis, terus sekarang udah ada mekanik lagi kan. Walaupun dibilang mekaniknya bajakan, gitu kan. Boleh ngebajak mekaniknya Bang Marta, gitu kan. Udah dicek dulu sama mereka, ketika bagus baru terus sini. Tapi gue saranin, lo siapin aja 5-10 juta. Pasti kan nanya buat kira-kira nih Bang, apalagi nih Bang yang biar gue enak gitu kan, biar safety gitu kan. Makanya gue bilang lo siapin 5-10 juta. Iyalah. Biar siap juga. Kalau nggak servis paling buat modif kan lumayan. Iya. Ya udah, jadi intinya balik lagi ke pengguna. Kalau untuk soal bensin udah jelas jawabannya ya. BMW itu sebaiknya sih Pertamax. Kalau bisa sih kalau yang udah mulai turbo itu Pertamax turbo juga ya kan, karena biar sesuai gitu loh. Karena bensin itu bergantung pada kompresi mesin ya Bang ya. Bergantung pada kompresi mesin. Rata-rata BMW itu kompresi mesinnya tinggi-tinggi. Nah, otomatis oktannya juga harus pakai yang tinggi. Kalau misalnya pakai oktan yang rendah, apalagi pakai premium, khawatir hancur tuh mesin. Premium masih ada. Pertama jarang nang. Dulu. Zaman gua waktu awal-awal kan masih ada tuh orang pakai BMW. Zaman pakai Premium. E36 2011 itu kan masih banyak premium ya. Nah. Gue pakai premium kok E36. Iya terus? Karena zamannya 3695 itu kan memang premium kan. Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah ya? Karena bisa ECU-nya bisa setting. Oh. Enak E36 gitu. Iya, kalau E36 ya. Kalau yang baru-baru kan susah dia. Iya, beda caranya. Kalau mau setting gimana? Ntar meledup nih. Gue jadi ikutan Betawi sama Bang Marta nih. Ya, itu sih perbincangan dengan Bang Marta, dengan Bang Hafiz. Ini teman-teman kita bertiga yang selalu nongkrong di showroom gue. Alamatnya di mana Bang? Jalan Swasantra 5 nomor 12 Jati Asih Bekasi. Kalau mau nelpon lu, nelponnya di mana? Di 082122715610. Apa? Nomor teleponnya Bang Hafiz berapa? 0812 8283 6802. Kalau mau tanya-tanya BMW boleh tuh sama Bang Marta atau Bang Hafiz atau Bang Iski. Oh iya. Bang Iski nomor telepon. 0812 80974 306. Gantian lo nanya nomor telepon gue. Ya, telepon Pak Danang berapa? Gue gak jualan BMW jadi tanya aja Bang Marta. Ya begitu pula. Apa? Bang Arif kemana nih? Arif sibuk dia. Ya kan biasanya dia berdua Ji. Nih lebih gentle langsung nih, gak nyinggung nih. Bingung sih, kan biasanya lu berdua sama Arif. Arif sibuk. Jadi Misalnya lu ketemu Bang Marta, nggak ada Om Apis. Pasti kan nanya. Om Apis kemana gitu. Pasti wajar dong, wajar. Iya wajar emang bener. Makanya tadi Bang Marta nanya Arif kemana, sibuk dia. Kita kan udah lama gak ketemu. Terakhir ketemu kan lu berdua. Oh iya. Iya makanya wajar pertanyaannya. Iya. Arif sibuk, nanti mungkin dia kalau nggak sibuk join lagi. Iya seru. Kok join lagi? Emang Ya maksudnya join the team lagi. Maksudnya kita syuting bareng. Ah lo gitu. Jangan dilebay-lebayin. Kalau sibuk kan emang sibuk aja ntar. Kalau join lagi kan berarti Pernah. Oh enggak lah, enggak begitu. Udah. jadi itu Esen gimana jadinya? Apa sih? Udah deh, kita closing aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.
Mungkin dalam ke depan DWA bakal aktif lagi. Nantikan terus video DWA yang lebih baru-baru lagi. See you in DWA next project. DWA gitu.